Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Meliana Handayani SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan Bapak Dr. Irwandi Rajman SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Hubungan Sikap Perawat dalam Penerapan Pasien Sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 22030450162 dari jurusan Administrasi Kesehatan Angkatan 2022. Baik, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu insiden keselamatan pasien yang terjadi di Indonesia diketahui bahwa terdapat 7.465 kasus pada tahun 2019 yang terdiri dari 171 kematian, 80 cedera berat, 372 cedera sedang, 1.183 cedera ringan, dan 5.659 tidak ada cedera. Data tentang keselamatan pasien di Indonesia masih sulit diperoleh karena masalah pada sistem pelaporan. Idealnya, semua fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia harus melaporkan insiden ke Komite Keselamatan Pasien. Selanjutnya, keselamatan pasien adalah indikator terpenting dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan. Nah, keselamatan pasien ini merupakan isu global yang penting untuk segera diatasi ketika pasien mengalami medical error di rumah sakit. Banyaknya laporan tuntutan pasien atas terjadinya medical error pada pasien menuntut rumah sakit dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan. Keselamatan pasien sudah menjadi isu dunia semenjak Lembaga Institute of Medicine di Amerika Serikat telah menerbitkan laporan angka kematian yang disebabkan kejadian tidak diharapkan semakin meningkat pada pasien di ruang rawat inap berkisar sekitar 44.000 sampai 98.000 setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan sikap perawat dengan penerapan pasien sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Selanjutnya, terdapat tujuan pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara sikap perawat dengan penerapan pasien sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Sedangkan tujuan khususnya terdiri dari tiga, yaitu mengidentifikasi sikap perawat di RSUD Labuan Baji, Makassar. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan pasien sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis hubungan sikap perawat dengan penerapan pasien sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan dan acuan pengembangan penelitian dalam praktik keperawatan, khususnya tentang sikap perawatan dalam penerapan pasien sepsi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Makassar. Manfaat praktisnya itu yaitu bagi institusi dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi dan referensi yang dapat memberikan wawasan lebih luas dalam mengenai sikap perawat dalam menerapkan pasien sepsi di rumah sakit. Bagi perawat sebagai sumber pengetahuan dalam melakukan program pasien sepsi di rumah sakit, dan bagi peneliti yaitu dapat menjadi tambahan data sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan untuk mengkaji hubungan sikap perawat dengan penerapan pasien sepsi. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Adapun pada kajian teori ini menggunakan teori belief model, di mana dikembangkan pada awal 1950-an oleh para ilmuwan sosial di Dinas Kesehatan untuk memahami kegagalan orang untuk mengadopsi strategi pencegahan penyakit atau tes screening untuk deteksi dini penyakit. Teori Hawk model ini membantu memahami bagaimana sikap dan keyakinan individu mempengaruhi perilaku kesehatan. Nah, dalam penelitian ini dengan judul Hubungan Sikap Perawat dengan Penerapan Pasien Sepsi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Makassar, HBM digunakan untuk menganalisis pengaruh sikap perawat terhadap praktik keselamatan pasien. Nah, HBM ini pada cause to action dan self efficiency juga berperan penting dalam memotivasi perawat. Penelitian ini akan mengidentifikasi sikap perawat melalui survei, merekomendasikan program pelatihan untuk meningkatkan sikap perawat. Dengan menerapkan HBM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap perawat dan praktik pasien sepsi di RSUD Labuan Baji, Makassar. Nah, selanjutnya terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian Bunga dan Kurniawati pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat hubungannya signifikan antara pengetahuan dengan sikap perawat pada penerapan pasien sepsi. Yang kedua yaitu penelitian Fuadi dan Ahmad pada tahun 2024 menunjukkan sikap kurang baik terhadap keselamatan pasien.
Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pengetahuan dan sikap untuk pelayanan yang lebih aman. Dan terakhir yaitu penelitian Hutasoit pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap perawat dengan penerapan patient safety. Maka disarankan peningkatan pelatihan dan sosialisasi terkait keselamatan pasien. Selanjutnya, kerangka teori pada penelitian ini adalah sikap yang dipengaruhi oleh klasifikasi tingkatan sikap, komponen sikap, dan faktor sikap. Yang kedua yaitu patient safety yang dipengaruhi oleh klasifikasi patient safety, penyusunan sasaran patient safety, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat, di mana variabel independen dari penelitian ini yaitu sikap perawat dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu penerapan patient safety. Selanjutnya, berdasarkan pada kerangka konsep dan kerangka teori pada penelitian ini, maka terdapat hipotesis penelitian, yaitu H0 tidak terdapat hubungan sikap perawat dengan penerapan patient safety di RSUD Labuan Baji Makassar, dan H1 yaitu terdapat hubungan sikap perawat dengan penerapan patient safety di RSUD Labuan Baji Makassar. Nah, kita melangkah pada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif non-eksperimental. Tempat penelitian ini ditetapkan di RSUD Labuan Baji Makassar. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perawat yang bekerja di RSUD Labuan Baji Makassar. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 responden. Selanjutnya, definisi operasional variabel terbagi atas dua yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat, di mana variabel independen pada penelitian ini yaitu sikap perawat dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu patient safety. Adapun prosedur penelitian pada penelitian ini terbagi atas 6, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, yang kedua menetapkan populasi dan sampel penelitian, yang ketiga mengidentifikasi kasus, yang keempat memilih sampel sebagai kontrol, yang kelima melakukan pengukuran retrospektif, dan yang keenam yaitu membandingkan proporsi antara variabel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengambilan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada subjek penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data rekam medis di RSUD Labuan Baji. Instrumen penelitian pada penelitian ini digunakan adalah kuesioner, variabel independen, sikap perawat, dan variabel dependen penerapan patient safety. Teknik analisis data pada penelitian ini terbagi atas 4 yaitu editing, coding, coring, dan tabulating, di mana editing ialah langkah pengecekan data yang diterima untuk memperbaiki dan melengkapi data. Yang kedua yaitu coding, di mana diberikan ketika data sudah diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data. Yang ketiga yaitu coring, tahap perhitungan skor yang diperoleh oleh setiap responden didasarkan pada pernyataan peneliti. Yang keempat yaitu tabulating, di mana data yang dimasukkan ke dalam program komputer dan semuanya ditampilkan dalam bentuk tabel dalam penjelasan. Selanjutnya, terdapat pula analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, di mana analisis univariat pada penelitian ini meliputi data demografi, yaitu data responden berdasarkan nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, serta menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, baik pada sikap perawat maupun penerapan patient safety. Selanjutnya, analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Rangsperman, di mana uji ini digunakan untuk mencari hubungan ketika variabel-variabel berhubungan secara ordinal atau untuk menguji signifikan hipotesis asosiatif. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.